Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Pada kesempatan kali ini kami hendak mewawancarai seorang perajin gerabah di Banyumulo untuk tugas PKWU kami. Perkenalkan, nama saya Elvira Sriadisti Putri Indradi, absen 10. Perkenalkan, nama saya Sekarung Famulasi, absen 38. Saya Rista Ayu Noviana, absen 35. Saya Ahmad Kemal Iqbal, absen 2. Saya Zunara ini, absen 10. Perkenalkan, saya Diana Ulfa, absen 9. Perkenalkan, nama saya Fadila Fisara Matia, absen 11. Aduh gantengnya. Perkenalkan, saya Muhammad Lena Basar Hasibuan, absen 21. Baik, langsung saja kita menuju ke wawancaranya. Dulu sekitar tahun 78. Saya datang ke perindustrian provinsi gitu. Nah, terus waktu itu saya masih pegang desa lah itu beberapa tahun saya pegang desa. Sampai di sana saya cerita ada apa pada ini kan? Saya kemarin ganggu, saya bilang gitu kan perindustrian. Cok, bilang itu gimana? Saya mau ngerepotin bapak. Terus ini saya ceritakan, anak buah saya di sana selain dia petani juga dia sambilan bikin gerabah. Nah terus hasil pembuatan itu dijual ke Lombok Utara, Lombok Tengah, Lombok Timur, Lombok lah. Sampai pagi berangkat sampai rugi ke kadang-kadang yang punya modal sampai truk untung gitu sampai di sana itu secerita kan sampai di Bayan itu sampai di atas gunung yang sekarang yang terkenal dengan Bawah Nyamuk. Terus apa namanya ikut. Nah untungnya di sana caranya dia bukan jual beli dengan uang, dia barter. Misalnya dia bikin mangkok, jadi dia butuh mangkok diisi dengan apa? Dengan kacang-kacangan. Bahwa yang besar sebesar itu akhirnya kan pakai karangan itu tidak mau. Akhirnya saya kumpulkan anak-anak yang tidak mampu ke SMP, itu saya kumpulkan. Yang saya cari di SMP juga. Nah sekian orang itu kalau tidak salah 25 kalau tidak 20 orang saya dapat. Tapi yang sekian orang itu cuma satu SMP saya dapat. Ini tanah bukan langsung Pak, dijemur dulu baru direndam, baru diangkat beberapa hari direndam, baru diangkat, baru diolah langsung dipasir. Nah itu baru bisa dikerjakan. Nah itu dikasih tahu anunya kan, kalau yang itu sudah biasa kita. Sebelum tahun 90 saya ke Bali, buka di sana tadinya kan sampai di rumah. Makanya workshop pertama saya sudah
sudah dikenal dari Mundra apa dengan gayet-gayet yang datang gitu nggak bawa. Nah, terus Nah, Bapak, ini kan kita mau bertanya tentang gerabah di sini. Iya. Nah, pertanyaan saya yang pertama, sejak kapan sih pembuatan gerabah dimulai di daerah ini? Dan bahan utama apa saja yang digunakan dalam pembuatan gerabah dan dari mana bahan-bahan tersebut diperoleh? bagus. Ini gerabah ini sejak dari turun temurun dari orang tua dulu. Orang tua dulu sudah, tapi itu sudah karena ini pekerjaan sambilan, saya katakan awal orang petani, tapi ibu-ibu yang mengerjakan ini di rumah selain dia. Masalah bahannya ini terdiri dari tanah liat. Tanah liat ini bukan diambil di sawah, bukan seperti Lombok Timur dan Lombok Tengah. Nah, kalau Lombok Tengah itu ambilnya di tanah liatnya di sawah kan. Ya, pilih tanah liat yang betul-betul liat gitu. Kalau kita enggak 2 kilo dari sini memang kita sini sudah mikul orang-orang luar juga. Pertanyaan selanjutnya lagi Pak, kita lanjut. Nah, bagaimana proses pembuatan gerabah itu dari awal hingga selesai, dan apa cara yang digunakan untuk memasarkan produk kerajinan gerabah ini di era modern yang serba pakai HP, pakai teknologi ini? Gimana cara menyebarkannya ke orang-orang gitu? Oh, gitu. Ini memang pernah dicoba sama pemerintah dan dikasih lagi itu kan dia pakai mesin kan, seperti pertanyaan sekarang. Nah itu kan tinggal ngecop saja, nanti ditaruh di sana. Tapi kan cuma sedikit, tapi ya nggak berlaku jadi secara tradisional. Hanya gitu setelah tadi campurannya cuma 2 aja, yang intinya lah tanah liat sama pasir. Nah lainnya memang ada sih seperti yang lava. Nah, itu pembakarannya itu di tempat bakaran itu, nah itu dia bisa bakar banyak. Cara memasarkan. Kalau cara memasarkannya ada yang dengan HP, anak-anak saya juga gitu. Jadi kan tiap HP dikenal tentang Amerika, Australia bisa. Nah yang senang kita bikin kan Jepang kan sedikit jadinya kan berdiri kecil-kecil kan, hanya pakai terus dibikin. Nah kalau yang besar-besar itu kan harus bikin lain. Nah itu caranya. Tapi cara saya ngambil harga di sini. Jadi dia yang tanggung situ apa pencapaian segala gitu. Gara-gara kemunduran apa tadi yang minta apa, ada buat inovasi enggak? Ya, tetap secara lakukan seperti itu. Oke, nggak bisa berat. Kita nunggu sebulan 2 habis. Sebenarnya dalam sehari itu ada berapa Bapak? Kalau sekarang, apalagi sekarang musim puasa ini paling sepi. Ini selama bulan puasa ini cuma 2 orang yang belanja konten sama saya. Ada dari belanja 1 tapi belanjanya cuma 250. Itu sarang masalah. Terus bagaimana tanggapan Bapak tentang kerajinan gerabah yang mulai dilupakan dan menggunakan bahan baku stainless atau plastik gitu Pak? Maksudnya? Oh ya, sekarang kan gerabah udah ada yang pakai gitu, kayak ada pakai stainless, ada pakai Oh plastik. iya. Berapa omset setiap bulannya? Apakah mencukupi kebutuhan sehari-hari? Nah kalau kita hanya ini kalau sekarang kalau masalah kebutuhan sehari-hari tidak bisa. Jadi kita ada usaha lain
ambillah. Ya. Dan lagi kita lanjutkan masalah dalam hal baku sekarang. Berarti emang banyak ya suka dukanya dalam jalan gerabah ini. Kalau untuk sekarang itu tantangan terbesarnya menurut Bapak? Ini sudah sepi, itu tantangannya. Nah pada waktu itu ya, apa namanya, kita sampai bisa melanjutkan anak-anak perguruan tinggi waktu itu. Kira-kira apa harapan Bapak untuk masa depan industri gerabah di Bajumulek, Pak? Sebenarnya kan, kalau yang ini sebenarnya kita butuh modal juga kan, tapi juga tidak berani. Umpama sekarang kita dikasih modal, kita dipercaya sudah sama dari dulu, percaya ngambil bank, tidak berani. Nah, itu kan, jadi kita minta apa namanya solusinya dari pemerintah aja. Mati sebuah kawan-kawan nanti. Nah, cara itu yang saya lakukan. Oke, mungkin itu aja Pak yang kita mau tanyain. Boleh, Pak, kita pingin melihat nih kayak hasil yang dipajang di depan. Boleh kita lihat? Oke, sekian dari kami. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku berlutut? Tidak akan. Dingin, tetapi tidak kejam. Kesendirian adalah teman terbaikku.